Halo teman, apa kabar? Ya, pada pulang kampung nggak? Pada mudik nggak? Lagi rame ya perbedaan antara pulang kampung dan mudik. Nah, kemarin ada apa? Interview atau wawancara dari Mbak Najwa sama Pak Jokowi ya. Kita lihat sebentar ya. Sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau Kan kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan Untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah. Itu tadi ya dialog antara Pak Jokowi dan Mbak Najwa tentang pulang kampung. Mana yang benar? Mudik atau pulang kampung? Atau pulang kampung sama dengan mudik? Ya, itu namanya bahasa, teman-teman. Bahasa itu adalah kesepakatan. Jadi apa itu bahasa? Bahasa itu kesepakatan. Selama orang sepakat, ya sudah selesai, nggak ada masalah ya. Bahkan ada sepasang kekasih sepakat kalau manggil kekasihnya, panggilan sayangnya anjing. Hai anjing, dari mana aja? Aku kangen gitu. Tapi pasangan yang lain juga sama, sepakat panggilan sayangnya adalah monyet. Iya nyet, aku dari ini nih main futsal. Tuh kan, mereka sepakat, nggak ada masalah. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang mudik dan pulang kampung banyak mendapat pertentangan, ya biasalah di politik ya, A, B gitu. Tapi itu membuktikan bahwa kesepakatannya belum bulat ya. Ya itu bahasa, teman-teman. Kita nggak usah ngomongin mudik sama pulang kampung ya, tapi ngomongin bahasa. Seru loh bahasa itu ya. Bahasa itu kesepakatan. Tapi apakah bahasa itu tiba-tiba muncul begitu saja? Tidak. Ada yang namanya sejarah bahasa. Ada sejarahnya teman-teman. Jadi kalau orang ngomong A, B, C itu ada sejarahnya ya. Nah, misalnya contoh nih, kalau di Jawa anak tuh manggil ibunya ada dua ya, satu ibu, satu mbok gitu ya. Biasanya mbok untuk strata orang-orang yang miskin ya. Kalau ibu nenggerak. Kenapa ya? Ya mungkin bisa jadi dulu awal-awal gitu belum ada kata ibu itu apa ya. Jadi karena orang miskin makannya kurang manggilnya mbok, nambah gitu ya. Kalau yang makannya cukup ibu gitu ya. Atau di Eropa yang kemakmurannya sudah bagus, makanannya sisa manggilnya bisa mother, sisa-sisa tuh. Tapi yang unik nih ya, banyak sekali kata ibu itu dimulai dengan huruf M. Mama, mbok, mother, muter ya. Kenapa ya? Karena ada hubungannya dengan makan tuh pasti. Bayi yang pengen minta makan. Itu sejarah bahasa. Jadi ada sejarahnya. Nah, kalau kita mau menciptakan satu kata dan orang sepakat, itu kalau Anda bisa jadi kreator. Misalnya Anda menciptakan mesin pemotong padi gitu ya. Anda kasih nama pelaku ripuk, ya karena Anda yang buat pelaku ripuk, ya orang, ya ada, aku beli pelaku ripuk, setuju, sepakat, karena kreator. Tapi ada bahasa yang sudah ada gitu, yang bukan kata baru, itu butuh kesepakatan. Nah, kalau kita lihat misalnya, kalau di Wikipedia sama ya, mudik dengan pulang kampung. Tapi lihat, sebagai orang Jawa memang sering, kalau orang ngomong mudik lebaran, jarang sekali ngomong pulang kampung lebaran, kepanjangan. Nah, itu kesepakatan teman-teman, seru ya. Nah, bahasa itu kalau Anda pelajari menarik. Nah, misalnya contoh bahasa yang rumpun germanistik ya, di Jerman, Belanda, Inggris itu satu rumpun. Banyak kata-kata yang mirip kan, Jerman, Inggris misalnya door, pintu, detour ya, pintu Jerman, mirip kan door, tour gitu ya. Ada kemiripan-kemiripan, banyak kata-kata yang sama, go ya, gehen, mirip juga tuh kan. Jadi ada kemiripan, memang ada sejarahnya. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda beberapa ada kemiripannya ya. Ada kemiripan, tapi ada yang jauh juga tuh, misalnya Panompoe, Srengeng nih, Jawa. Tapi kalau Jawa Tengah sama Jawa Timur, banyak samanya, itu benar-benar Jawa ya.
Apa perlu di merge tuh Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur? Wah, nanti ada perebutan kekuasaan lagi ya. Nah, teman-teman, sejarah bahasa. Jadi bahasa itu ada sejarahnya ya. Mudik, pulang kampung ada sejarahnya. Artinya ya tidak serta-merta itu terjadi satu kata ya. Nah, ada prosesnya. Kenapa ada kata usap, sapu, puas itu kok mirip-mirip ulang-alik? Ada prosesnya pasti ya. Kemudian sekarang banyak istilah-istilah teknologi, ya saya langsung terima. Oke, nah jadi setiap kata ada asal usulnya. Bahkan dalam bercandaan ya, semua bahasa itu dari bahasa Jawa ya. Dulu waktu membangun Candi Borobudur, ada orang ngangkat batu gitu berat gitu, mandornya bilang batu gede, dipikul. Nah orang Inggris lihat, oh kalau susah itu difficult gitu ya. Jadi bahasa Inggris difficult itu gara-gara orang Jawa nih. Karena apa? Mikul batu. Orang Jerman juga lihat pembuatan Candi Borobudur itu. Ternyata ada yang angkat batu, ada yang bilang susah men gitu. Ternyata yang angkat rame-rame bisa. Oh, kalau itu bersama-sama itu cuzamen tuh. Ada sejarahnya cuy. Jadi bahasa Jawa itu emang top ya. Bahasa Jepang juga dari bahasa Jawa ya. Waktu mau ngangkat batu tuh, berat banget. Mandornya bilang, iso nggak sih? Terus diangkat rame-rame. Orang Jepang dipikir iso gazi, oh sibuk gitu ya. Nah, oke. Jadi cucu-cucu kita ini, ya, karena sekarang di dunia mereka lahir sudah kenal bahasa Inggris, kemungkinan nanti udah bahasa Inggris udah fluent semua tuh ya. Ada pernah lihat itu ya, Rivaldi Evaldi yang dari NTT mengomentari apa balap motor itu seru banget ya. Coba kita lihat nih video dari Rivaldi Evan ya. Canggih banget bahasanya, entah Itali entah Inggris, entah campur-campur ya. Tapi lihatlah bahwa nanti anak-anak cucu kita nih akan pakai bahasa yang mungkin sudah sangat mirip dengan Singapura, mirip dengan Inggris, jadi sudah tidak ada kesulitan lagi. Mereka sudah biasa browsing dengan kalimat-kalimat dan kata-kata bahasa Inggris, sudah terbiasa sejak lahir. Dia tahu itu file, save, open, upload, download, itu sejak lahir dia tahu. Maka nanti bahasanya jadi seru. Ada juga istilahnya kalau di Jawa itu kretoboso ya. Jadi bahasa yang panjang. Artinya mengatakan sesuatu misalnya janur gunung itu aren, maksudnya kadeng aren bisa juga ya. Atau apa ya? Sepur ya, asapnya metu dhuwur. Asapnya di atas, dhuwur sepur. Asapnya di bawah, ngisor. Motor, asapnya ngisor. Sepeda, asapnya tidak ada. Itu kretoboso. Kutang ya, kutang. Kalau pakai sikutnya di hutan. Atau katok, katok. Kalau pakai celana katok itu kan diangkat sitok-sitok ya. Kalau diangkat dua-duanya bareng gimana? Geblak. Nah itu kretoboso. Jadi banyak sekali aspek yang bisa kita pelajari dari bahasa ini. Menarik ya tentang bahasa ini. Jadi teman-teman memang komunikasi itu ada sender, ada receiver, tengahnya itu message. Message itu biasanya menggunakan bahasa, dan bahasa itu tipnya untuk kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik dan keren dan tidak salah adalah bertanggung jawab. Jadi sender, pengirim pesan bertanggung jawab, yang terima bertanggung jawab. Kalau nggak ngerti ya berarti tanyakan, maunya apa? Konfirmasi, itu bertanggung jawab. Lucu ya, kretoboso. Ada kenyamanan juga bicara. Jadi ada bahasa pemakaian itu seringkali ada kenyamanannya, maka ada miring-miring, nanti bahasa kata-kata itu bisa meleset-meleset gitu ya. Nah, kayaknya awalnya dulu sopan jadi nggak sopan. Misalnya pemakaian kata wanita, perempuan itu bisa bergeser-geser ya. Orang bisa bilang perempuanku itu merendahkan, bisa gitu ya, kayak lagunya Iwan Fals gitu ya. Tapi bisa juga wanita, dia mana yang sering dipakai untuk yang konotasi negatif. Ternyata kecenderungan kata perempuan lebih sering dipakai untuk hal-hal yang negatif ya. Perempuan jalang, perempuan nakal gitu. Ternyata kata itu malah bergeser nanti karena banyak dipakai untuk yang negatif. Sama juga misalnya
ayam gitu ya. Ayam itu selalu dipakai hal yang negatif, misalnya orang yang nggak pemberani, penakut, oh chicken ya, ayam nih, ayam kampus, oh negatif lagi. Jadi binatangnya aja ada diskriminatif ya. Walaupun telur ayam itu kalau udah diceplok di belakangnya mata sapi. Kasihan bener si ayamnya. Oke, nah teman-teman, untuk hal-hal yang resmi ya sebaiknya memang kita gunakan bahasa-bahasa yang resmi supaya tidak terjadi miskomunikasi, terutama bahasa resmi. Misalnya Anda seorang direktur atau seorang HRD manager mau PHK orang yang resmi, bahasanya resmi, tertulis lah ya. Jangan sampai misalnya dalam forum resmi menggunakan bahasa yang tidak resmi dengan kesepakatan yang terbatas, belum sesuai audiensnya gitu, itu bisa berbahaya. Nah, bahasa yang tidak resmi mengandung bisa konotatif, bisa apa istilahnya ditafsirkan berbeda ya. Apalagi soal politik, misalnya kasusnya pulang kampung dan mudiknya Pak Jokowi. Dalam politik kan ada A, ada B, 01, 02, ya sudah, itu pasti dipelintir lah ya. Ya, siapa yang minter sama saja lah ya, 02, 01 pendukung oposisi sama saja. Kalau orang Jawa bilangnya podo dene. Nah, ini juga nih, podo dene. Apa itu podo dene? Podo dene itu artinya 11-12, mirip, sama saja podo dene. Tapi D itu kan hal yang dihaluskan. Padahal nggak tahu D itu maksudnya apa. Apa podo dableknya, podo apa blodoknya, podo blewetnya, podo blewernya kita nggak tahu. Tapi ya udah, itu ada bahasa podo dene. Teman-teman, ini seru-seru aja ya, nah, bahwa kita hari ini 2020 Lebaran nggak bisa mudik, mudik apa pulang kampung, kesepakatan lagi ya, jadi nggak usah dipusingkan lagi. Kemarin mungkin dalam konteks apa COVID corona, yang terpenting adalah kita semua bersatu, jaga jarak, jaga kesehatan, bersih, cuci tangan, pakai masker supaya COVID-19 segera berlalu. Ya, kita belajar dari hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan jadi seru ya. Oke teman-teman, selamat apa nih? Ya, stay at home.